Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yakni berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan rizki, kenikmatan waktu luang, dan berbagai kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kenikmatan berupa hidayah iman dan Islam, yang ini nanti menjadi satu-satunya penyelamat kita di hari akhir nanti. Kalau berbicara tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah mensifati hal itu sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, jadi Allah mensifati kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menentukan jumlahnya. Jadi Allah sudah mensifati bahwa kalau kita mau menghitung, kita petani nikmatnya Allah yang ada pada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari sini betul-betul sebagaimana disifati oleh Allah, kalau kita mau menghitung, ya, kita tidak akan mampu. Dari mata misalnya, kita nikmat mata, penglihatan kita, kemudian kenikmatan kita bisa memandang alam yang indah ini dan lain sebagainya. Kemudian dari bagian tubuh kita yang lainnya, dari rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana telah Allah sifatkan kepada manusia bahwa kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tetaplah wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah dengan rahmatnya, ketika kita bersyukur kepadanya, Allah akan menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur padanya, maka Allah akan menggantinya dengan adab atau kemurkaan yang pedih bagi kita semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, teladan yang baik bagi kita semua, yang mana kita berusaha mengambil kisah-kisah beliau, kita berusaha menjadikan beliau adalah idola bagi kita semua, sehingga kita mengikuti apa-apa yang beliau tinggalkan dan meninggalkan apa-apa yang beliau larang pada kita semua. Jamaah salat Jumat, salat subuh rahimakumullah, keliru terus nih. Saderenge pembahasan, ya, maka alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Syahril Hidayat No Adiwibowo. Kalau asli saking Sragen, tepatnya Sambung Macan.
kesibukan akhir-akhir ini baru sedang merintis pesantren. Ya, ini tahun ketiga pesantren yang bernama Ma'had Al-Quran Muhammadiyah Samu Macan. Ya, jadi memang kita PCM Samu Macan, Mas Fendi ini kan saking PCM Masaran, PCM Samu Macan sedang merintis pesantren. PCM Masaran sedang merintis pesantren kata saya, Darul Hikmah. Jadi kita sama-sama berjuang ya, bagaimana mendidik, mengkader generasi-generasi muda di masa yang akan datang ya, biar bisa menjadi generasi yang unggul, biar menjadi generasi yang memahami agamanya, sehingga kelak ketika memasuki zaman yang era berbeda dengan kita, maka mereka mempunyai bekal yang lebih siap ya, dibandingkan dengan zaman sekarang. Kemudian pada pagi hari ini kalau mau menyampaikan mengenai mukadimah dari fikih ikhtilaf, bagaimana terjadi perbedaan pendapat, sehingga bagaimana kita mensikapi perbedaan pendapat tersebut. Biasanya pun untuk jam pinten bapak-bapak, bu-ibu? Suruk jam 5-an nggih berarti. Jam 5 lebih sedikit mungkin. Alhamdulillah. Maka pada pagi hari ini kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dalam sebuah forum yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, ya, jadi kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kita niku napa? Maka Allah akan jadikan ia memahami agamanya. Maka forum pagi ini insya Allah kita bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah dalam rangka apa? Dalam rangka kita berusaha untuk menggapai kebaikan-kebaikan pada diri kita, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan pada dirinya ilmu agama. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah Al-Qur'an yang pertama tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, yakni diperintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian ya kamu semuanya kepada tali. Tali yang dimaksud ini adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi setelah perintah yang pertama di ayat sebelumnya adalah kita diperintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian ayat selanjutnya diperintahkan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah. Ya, tali yang dimaksud ini adalah agama Allah. Para ulama menyebutkan tali yang dimaksud ini adalah Quran dan Sunnah. Tali yang dimaksud ini adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, setelah berpegang teguh pada tali agama Allah, maka dilarang bagi kita untuk bercerai-berai. Dan ingatlah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu
pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu dan menjadikan kamu karena nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kalau kita membaca ayat ini kemudian kita membaca tafsirnya sebagaimana ditafsirkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, disebutkan bahwa setelah kita diperintahkan untuk berpegang teguh pada tali agama Allah, karena nanti akan ada ujian dan cobaan bagi setiap mukmin, ujian-ujian yang dia akan lepas pegangannya, maka apa? Diperintahkan pada orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kamu pada tali agama, ya, tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Kemudian ada kalimat selanjutnya adalah dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Ayat ini membicarakan tentang keadaan orang-orang Aus dan Khazraj. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj ini diceritakan bahwa dahulu mereka itu bermusuhan. Panjenengan ngertos Aus Khazraj niku pundi? Suku teng pundi? Teng pundi? Teng Madinah. Nah, jadi suku Aus dan suku Khazraj ini adalah suku asli Madinah yang kemudian ketika Rasulullah hijrah mereka tidak disebut lagi menjadi suku Aus dan Khazraj, tetapi apa? Disebut baik kaum apa? Kaum Ansor. Nggih. Mungkin enten muhajirin, ya muhajirin itu orang-orang yang berhijrah saking Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansor itu adalah orang-orang asli Madinah yang menolong agama Allah, artinya menolong orang-orang muhajirin. Nah, niki. Orang Aus dan orang Khazraj pada masa dahulu mereka biasa berperang. Jadi dikisahkan orang-orang Yahudi ribuan tahun sebelum masa kematian, masa kenabiannya Rasulullah SAW. Mereka orang-orang Yahudi ini mereka pergi ke Madinah, ke kota saat itu yang namanya dereng Madinah. Asmane napa kota Madinah saat dereng hijrah? Yasrib nggih. Nah, leres. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj dulu mendiami asli orang-orang Yasrib ya, mendiami kota Yasrib. Dan orang-orang Yahudi ya, ribuan tahun sebelum Rasulullah diutus mereka datang ke kota Yasrib, berhijrah ke kota Yasrib dalam rangka apa? Dalam rangka apa enten sing pirsa? Orang-orang Yahudi mereka datang ke Yasrib karena mereka mendapati dalam kitab Taurat mereka bahwa nabi terakhir yang nanti akan diutus, rasul terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendiami suatu tempat yang ditumbuhi pohon-pohon kurma, diapit beberapa bukit ya, dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan itu adalah tempatnya ada di kota Yasrib. Ciri-ciri yang sangat mirip. Maka mereka mencari kota yang sebagaimana disebutkan dalam Taurat di mana? Ternyata di kota Yasrib. Ya niki. Kemudian orang Yahudi ini karena mereka punya kebiasaan buruk. Ya, orang Yahudi itu punya kebiasaan buruk. Sebagaimana nanti pada zaman sebelum kita, ya, beberapa puluh tahun sebelum kita, nanti mereka juga kebiasaan ini diulang lagi. Orang Yahudi ketika mendiami suatu wilayah mereka inginnya menguasainya. Baik dari segi ekonomi, dari segi ya, politiknya dan lain sebagainya, mereka ingin menguasai. Maka ketika mereka datang ke kota Yasrib, mereka membuat sebuah propaganda untuk memecah belah orang-orang yang ada di kota Yasrib tersebut. Ya, akhirnya orang Yahudi dibagi, ada yang memihak orang Aus dan ada yang memihak orang Khazraj. Dan dua kelompok ini senantiasa diadu domba untuk terus berperang sampai ribuan tahun. Jadi selama ribuan tahun mereka diadu domba untuk berperang. Mengenai kisah ini tidak kita sampaikan secara detail karena bukan fokus pembahasan kita. Jadi orang-orang Yahudi mengadu domba orang-orang Yasrib untuk terus berperang, bermusuhan mereka sampai ribuan tahun. Kemudian ketika datangnya Rasulullah SAW, mereka disatukan dalam persaudaraan dalam iman dan Islam. Ya ini. Ketika Rasulullah hijrah, maka tidak ada lagi Aus dan Khazraj. Ya. Sing enten apa? Sing enten adalah orang-orang Ansor. Ya, orang-orang Ansor disatukan dalam satu barisan, disatukan dalam satu persaudaraan yang kuat. Ya, di atas keimanan.
Maka kemudian ketika melihat persatuan kaum muslimin ini, orang-orang Ansor ini, orang-orang Aus dan Khazraj ini, orang-orang Yahudi tidak suka. Sehingga ketika persautuan ini semakin erat dan semakin kuat, mereka tidak suka. Kenapa? Karena mereka tidak mampu lagi menguasai secara total, secara ekonomi dan politiknya orang-orang Yasrib. Kenapa? Mereka bersatu, kuat. Sebagaimana kita Islam ini kalau bersatu maka kita akan kuat. Tetapi memang dibuat bercerai-berai dan berpecah belah. Maka kemudian dibuatlah sebuah propaganda busuk orang-orang Yahudi. Mereka apa? Mereka kemudian membagi kembali dua orang, menceritakan kisah-kisah peperangan-peperangan orang Aus dan Khazraj pada masa lalu. Utamanya adalah perang Bu'ats. Ya. Jadi ayat ini teksnya para sahabat ketika itu menjelaskan bahwa kisah perang Bu'ats diulang-ulang oleh orang Yahudi, diceritakan kembali. Jadi orang-orang Yahudi kemudian membagi dua kelompok, menceritakan dhisik to mbahmu perang menangan bianget. Ning mbahmu dipateni karo lho wong kae. Nah. Terus kemudian sebaliknya di Aus begitu, kemudian di Khazraj juga begitu. Dhisik to ya si fulan dan fulan ini ya, orang mulianya kalian ini, mereka pahlawan yang luar biasa, ahli perang, pendekar yang hebat. Tetapi dia dibunuh dengan licik oleh orang-orang sana. Nah, ini. Akhirnya setelah diungkit-ungkit terus terjadi emosi yang memuncak dari orang-orang Aus dan Khazraj ini, orang-orang Ansor ini. Hampir-hampir mereka sudah mengangkat senjata. Akhirnya terjadi perdebatan. Kowe sing salah ndemen sing marai perang kowe, kowe mateni dulurku dan lain sebagainya. Terjadi sesuatu yang dulu sudah didamaikan oleh Rasulullah dengan kenikmatan iman dan Islam ini, kemudian mereka kembali tersulut emosinya, terprovokasi. Nah, nih, terprovokasi oleh orang-orang Yahudi untuk kembali berpecah belah dan berperang. Sudah pulang mereka, sebagian mereka sudah pulang, sudah mengambil persenjataan masing-masing. Kemudian ada sahabat dari kalangan Muhajirin yang menyaksikan hal ini, kemudian berlari kepada Rasulullah menyampaikan peristiwa ini. Ya Rasulullah, gawat, ini terjadi demikian. Orang Aus dan Khazraj mereka akan kembali mengangkat senjata. Ya, maka kemudian Rasulullah datang kepada mereka, kemudian dikatakan Rasulullah kepada mereka, apa yang terjadi wahai Aus dan Khazraj? Tidakkah puas kalian aku berada di antara kalian? Apakah kalian akan kembali kepada kejahilian sementara aku masih ada di antara kalian? Maka kemudian orang-orang Aus dan Khazraj ini sadar, meletakkan senjatanya dan mereka menangis terseduh-seduh karena ulah provokasi orang-orang Yahudi ini. Niki ceritanya ngoten niku. Kemudian Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini, ya. Dan ingatlah akan nikmat Allah padamu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah saling bermusuhan, saling berperang di antara kalian. Maka kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Binikmati ikhwana, menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Ya, tepi jurang neraka itu tepi permusuhan yang tiada bertepi, kemudian kesyirikan yang memuncak di antara mereka. Lalu Allah menyelamatkan kamu padanya. Jadi tepi jurang neraka ini disifatkan bahwa seseorang yang saling bermusuhan, ya, kemudian juga kejahilian, puncak kejahilian ini dikisahkan dalam ayat ini adalah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya, dari neraka ini. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maka ketika kita merenungi dan mentadabburi ayat ini, ya, ini mirip kalau kita bawa pada zaman kita sekarang. Sebagaimana kaum muslimin ketika puncak kejayaannya pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Daulah Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah dan selanjutnya, tidak ada kaum kafir pun yang berani, ya, istilahnya yang berani menyinggung kaum muslimin. Mereka datang, ketika datang mengajak dalam perjanjian, mereka senantiasa tunduk dan patuh pada kaum muslimin. Namun ketika orang-orang Yahudi berhasil mereka memecah belah
membuat propaganda kembali, ya, menghasut kaum muslimin sehingga terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, maka mulailah terjadi kaum muslimin jatuh ke dalam jurang yang sekarang ini kita dapati. Kita nggak bisa membayangkan zaman dahulu pada masa Daulah Bani Umayyah, pada masa Daulah Bani Abbasiyah, orang-orang kafir mereka, orang-orang Eropa datang berbondong-bondong ke negeri-negeri Muslim untuk mencari ilmu pengetahuan. Sedangkan saat ini kebalikannya, kaum muslimin berada dalam kemunduran-kemunduran dibandingkan dengan peradaban-peradaban Barat. Maka bagaimana bisa demikian? Salah satunya adalah karena perpecahan kaum muslimin. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, hadisnya Sauban disebutkan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Imam Ahmad dan Baihaqi. Hadisnya panjang sekali, ini saya baca sebagian saja. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan membinasakan kaum muslimin dengan paceklik yang merata, tidak akan menjadikan musuh dari selain mereka menguasai mereka, sehingga musuh itu akan merampas daerah mereka walaupun musuh berkumpul dari segala penjuru bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan kaum muslimin dengan paceklik yang merata, tidak akan membuat orang-orang kafir ini merampas daerah-daerahnya kaum muslimin walaupun kita dikepung dari seluruh penjuru bumi. Kemudian hadis selanjutnya bunyinya bagaimana? Sampai sebagian mereka, yaitu umatmu, membinasakan sebagian yang lain. Sampai sebagian mereka, yaitu bagian dari umatmu, membinasakan sebagian yang lain. Dan sampai sebagian mereka, umatmu, menjadikan sebagian yang lain adalah tawanannya. Terjadi peperangan dan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Maka ketika itu terjadi, maka itulah tempat teruntuhnya kemuliaan dan kekuasaan kaum muslimin. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Sauban, disebutkan bahwa dari Sauban Rasulullah SAW bersabda, nyaris pada umat-umat selain Islam berkumpul bersekongkol menghadapi sebagaimana berkumpulnya orang-orang makan, ya, di meja makannya. Ya, jadi dikisahkan bahwa pada akhir zaman nanti umat-umat selain Islam itu berkumpul, ya. Kemudian mereka berpesta pora menghadapi makanan-makanan yang ada di meja mereka. Lalu seseorang bertanya, jadi yang jadi makanan itu adalah kaum muslimin. Ya, disebutkan bahwa kaum muslimin ini seperti makanan yang kemudian orang-orang kafir ini berkumpul di meja-meja makan mereka. Kemudian apa? Mereka berebut makanannya. Yang jadi makanan adalah kaum muslimin. Maka kemudian sahabat bertanya, bal antum yauma idin katsir? Apakah pada saat itu kita ini sedikit? Ya. Jadi apakah pada masa itu kita sedikit, ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul menjawab, tidak, bahkan kalian pada masa itu banyak, ya. Akan tetapi bagaimana disebutkan, ghusaun ka ghusais sayil, ya. Banyak tetapi seperti buih banjir, ya, buih yang ada di lautan, buih-buih yang ada di lautan. Dan Allah menghilangkan dari musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian dan menimpakan kepada hati-hati kalian itu adalah al-wahan. Yaitu apa al-wahan? Cinta dunia dan takut mati. Ya, pada akhir zaman memang disebutkan bahwa kaum muslimin ini jumlahnya banyak. Ya, sekarang kalau tidak salah kaum muslimin jumlahnya hampir 2 miliar di bumi ini. Kemudian dengan orang yang sebanyak itu, kemudian disifati bahwa kaum muslimin menjadi makanan yang diperebutkan. Daerah-daerahnya kaum muslimin ini diperebutkan. Sebagaimana kita dapati era kolonialisasi, ya, daerah yang biasanya dijajah oleh orang-orang barat itu adalah biasanya daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Indonesia, ya kan? Kemudian India pada masa itu juga dikuasai kaum muslimin, ya. Menjadi rebutan untuk dijajah oleh orang-orang kafir. Kemudian dikatakan, apakah saat itu sedikit wahai Rasulullah? Tidak, banyak, bahkan kalian itu sangat banyak. Akan tetapi banyaknya kalian itu seperti buih banjir. Maka bagaimana sifat buih banjir niku? Nah, jenengan melihat buih, ya, untuk niku nggih. Buih niku napa? Untuk. Nah, jadi untuk niku nek kita lihat dia mengambang kemana-mana mengikuti arus, ya. Arusnya ngetan, melu ngetan, arus sing ngulon, melu ngulon. Karena tidak berakar kuat di bawahnya.
tidak punya kekuatan yang bisa melawan arus. Untuk niku saged melawan arus napa mboten Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saged napa mboten? Untuk niku lho. Nek enten arus kenter napa mboten niku? Untuk niku. Kenter gitu. Enggak punya kekuatan untuk bisa bertahan dia. Arusnya ke barat ikut ke barat, arusnya ke timur ikut ke timur. Melu arus. Tidak bisa bertahan. Kemudian untuk niku kira-kira nek disifati untuk niku bersatu napa berpecah belah? Untuk niku. Untuk niku kan enak sing kebawa arus ke sana, ada yang kebawa arus ke sana dan mana-mana. Maka untuk niku kalau kita lihat itu adalah berpecah belah. Ya. Tidak bisa bersatu dan tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki arti. Didol nggih mboten pajeng. Nah, ini ironi keadaan kaum muslimin pada masa sekarang ini. Maka inilah yang menjadi peringatan bagi kita semua dalam ayat tadi bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian ini kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Pada zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin bercerai-berai. Di antaranya banyaknya adalah mungkin karena urusan dunia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini sifat al-wahan, urusan dunia, cinta dunia dan takut mati. Karena cintanya kepada dunia menyebabkan kaum muslimin tidak kuat akidahnya, sehingga apa? Sehingga mereka rela ya, berperang dengan sesama mereka, saling tikam di kalangan mereka hanya karena urusan duniawi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini ku ingkang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dibuat untuk senantiasa berpecah belah dalam urusan-urusan yang ini sebenarnya telah selesai pada masa lalu. Pada masa lalu telah selesai. Urusan-urusan fikih furu'iyah. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini menjadikan kaum muslimin kemudian saling berpecah belah, saling membenci, bahkan saling berpisah di antara mereka. Bahkan enten ya. Nek ben niku enten cerita. Ya sakniki tesih napa mboten mugi-mugi mboten. Cuma gara-gara bismillah yang pelan pindah masjid. Ya, dhisik ngoten niku. Wah, masjid itu bismillah ora muni kok. Nah, pindah masjid. Atau gara-gara bismillah yang dikeraskan ya, dalam Al-Fatihah ketika sholat nih kok, misalnya sholat jamaah subuh, maghrib, isya misalnya pun ya, gara-gara basmalah yang dikeraskan atau tidak dikeraskan pindah masjid ya, ini masa lalu ya, semoga saja tidak. Padahal permasalahan-permasalahan furu'iyah ini senantiasa ada. Kinten-kinten nek zaman para sahabat niku ada perbedaan pendapat sama mboten? Enten apa mboten? Enten kathah. Padahal pada zaman sahabat ada dua masa. Napa? Pada masa Nabi masih hidup dan masa Nabi telah wafat. Contohnya pada masa Nabi telah masih hidup, enten perbedaan pendapat napa mboten? Enten mboten? Enten. Anu kira-kira contohnya napa? Contohnya napa? Tayamum nggih leres. Ya, ini ada satu contoh. Jadi pada zaman Nabi ya, ada dua kisah yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kisah sabdanya Rasulullah SAW kepada para sahabat setelah perang Khandaq atau perang Ahzab. Setelah selesai perang Khandaq atau perang Ahzab, Rasulullah kemudian pulang dan mau menanggalkan baju perangnya. Kemudian ditegur oleh Jibril datang padanya. Wahai Rasulullah, ya, kami para malaikat ini masih memakai baju-baju perang kami. Kenapa malah engkau telah lepas baju perang kalian? Lalu terus pripun? Terus piye? Musuh-musuh kalian yang di belakang kalian orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini mereka telah berkhianat secara nyata, maka perangilah mereka. Maka kemudian kembali Rasul memakai baju perangnya, mengumpulkan para sahabat yang setelah selesai perang Khandaq kemudian dikumpulkan. Rasulullah bersabda di hadapan mereka. Ya, untuk menyerbu tempatnya Yahudi Bani Quraidah, dipesankan kemudian pada mereka, janganlah kalian sholat kecuali di tempatnya Yahudi Bani Quraidah. Jadi sahabat berpesan pada para sahabat, Rasulullah berpesan pada para sahabat niku dikumpulke kabeh, sedanten dikumpulke niku. Mereka mendengar, janganlah kalian sholat asar kecuali setelah nanti sampai di tempatnya Bani Quraidah. Ya. Maka kemudian berbondong-bondong mereka pergi. Ya, saat itu sudah selesai zuhur, mereka pergi.
Kemudian di tengah jalan sudah masuk asar dan sudah lewat asarnya, belum selesai waktunya, masih waktu asar tapi sudah lewat. Ya kira-kira mungkin pertengahan. Nah, misalnya kita ilustrasikan teng zaman kita mungkin sekitar wis jam 4 punjul misalnya pun. Maka kemudian saat itu sahabat yang 2 baris ini Nabi masih di belakang, ya, masih menyiapkan perbekalan dan lain sebagainya. Ya, karena saat itu dikisahkan Nabi tidak ada di situ. Maka para sahabat saat itu berdebat, ya, di tengah perjalanan. Wah, iki wis waktune ngasar, wis meh entek waktune piye iki? Kemudian terjadi perdebatan di antara para sahabat. Satu kelompok mengatakan kita sholat di sini dulu, waktunya ngasar wis meh entek. Kemudian yang satu sahabat yang lain, kelompok yang lain mengatakan pesanin Nabi mau piye? Piye pesanin Nabi? Ojo sholat kecuali nang tempatnya Yahudi Bani Quraidah. Nah, iki cek nang dalan iki urung tempat Bani Quraidah, dadi ora entuk sholat ngasar. Sholat ngasar engko nang kono. Terjadi perselisihan pendapat di situ, kemudian sahabat yang memilih terpisah menjadi 2. Ada yang mereka beristihad untuk sholat di pinggir jalan, ya, sholatnya di pinggir jalan ya, bukan tengah jalan ya, di pinggir jalan nih kok. Kemudian sebagian sahabat melanjutkan perjalanan dan mereka berketetapan akan sholat di tempatnya Yahudi Bani Quraidah, walaupun mungkin asare wis entek, ora masalah. Sementing kita taat pada Nabi kok. Nabi merintahke sholat ngasare nang Yahudi Bani Quraidah ora dosa gitu. Nek wis mbok tekan kono wis ngisah ora masalah. Wong Nabi perintahnya ngono kan begitu. Jadi 2 pendapat. Satu pendapat mereka mengambil, kalau dalam istilah usul fikih adalah mengkhususkan keadaan, ya, menafsirkan suatu dengan kekhususan keadaan. Ya. Sedangkan yang satu kalau kita kenal adalah zahir perintahnya bagaimana. Ya, jadi dalam permasalahan usul fikih ini dibahas. Kemudian sahabat ini terpisah, ada yang sholat di perjalanan, ada yang tetap melanjutkan perjalanan dan mereka niatkan sholatnya di tempat Yahudi Bani Quraidah. Setelah selesai perang dengan orang-orang Quraidah, diceritakan pada Rasulullah tentang kisah ini. Kinten-kinten Rasulullah milih sing pundi? Nah, Rasulullah nyalahke salah satunya napa mboten? Ya, mboten. Jadi setelah dikisahkan diceritakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah kemarin begini. Maka kemudian bagaimana sikapnya Rasulullah? Rasulullah diam saja, tidak membenarkan yang sholat di pinggir jalan dan tidak membenarkan orang yang sholat di Bani Quraidah. Kenapa Rasulullah membiarkan? Kinten-kinten kenapa? Para ulama membicarakan ini dengan pembahasan yang sangat panjang mengenai hal ini. Kenapa Rasulullah membiarkan? Padahal terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Kinten-kinten kayak napa nih kok dibiarkan? Ya, alhamdulillah. Jadi dibiarkan begitu kenapa? Karena perbedaan pendapat nanti ketika Rasulullah wafat akan terjadi perbedaan pendapat, itu biasa. Maka Rasulullah mentarbiyah para sahabat bahwa perbedaan pendapat ini tidak harus membenarkan salah satunya dan menyalahkan salah satunya. Nah, ini. Ketika sama-sama berpegang pada dalil, yang pertama berpegang pada dalil apa mboten? Kira-kira berpegang pada dalil. Mereka mengambil pemahaman pengkhususan ini, mereka menerjemahkan hadis ini, memahami hadis ini bukan sholatnya kudu nang tempatnya Bani Quraidah. Mereka memahami Rasulullah kok berfatwa begitu, bersabda begitu. Kenapa? Karena kita itu disuruh cepat-cepat, buru-buru, ya toh. Ben apa? Mengilustrasikan bahwa antara zuhur dan asar waktunya singkat, maka kita harus cepat-cepat biar kita bisa segera sampai ke tempatnya Yahudi Bani Quraidah. Adapun waktu sholat ini tidak ada hubungannya dengan hadis itu. Ya, ini pemahamannya para sahabat yang pertama. Ya, kalau kita cerna dengan ya, naluri, akal dan logika ya benar, ya nggak bisa disalahkan. Karena apa? Karena mereka memahami, mentakwil pemahaman Rasulullah bahwa perintahnya adalah ben cepet-cepet, orang santai-santai, ya. Orang laras-laras, santai-santai, mboten. Biar cepat-cepat, berusaha secepat mungkin sampai di tempatnya Yahudi Bani Quraidah. Maka kemudian terjadilah pemahaman yang pertama. Sedangkan yang kedua, mereka mengambil dohirnya, ya. Orang-orang dohiri yang biasa mengambil sesuai dengan dalil, ya. Wong munine ngono, ya berarti munine ngono ya kudu ngono. Nah, ini juga tidak disalahkan oleh Rasulullah. Ya, maka inilah. Kemudian yang kedua masih enten wekdal nggih. Yang kedua adalah kisah tentang 2 orang sahabat. Ini juga masyhur sekali karangan para ulama.
Kalau tidak salah dikisahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Ya. Jadi dua orang sahabat yang melakukan safar perjalanan, kemudian dalam perjalanan itu mereka kehabisan air. Sebagaimana contohnya Bapak Dewau tentang tayamum. Kehabisan air. Dua orang sahabat melakukan perjalanan, mereka kehabisan air. Kemudian setelah perjalanan di tengah-tengah masuk waktu sholat, ya, kehabisan air, masuk waktu sholat duhur pada waktu itu. Ya. Ketika kehabisan air, piye ki? Orang yang banyu berarti tayamum. Oke, tayamum. Akhirnya mereka berdua bertayamum dan melakukan sholat secara berjamaah. Berdua bareng, sama ijma sepakat bertayamum karena tidak ada air. Kemudian setelah itu melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan selanjutnya mereka menemukan air. Nah, pas perjalanan menemukan air dan waktu sholat duhur masih ada. Ya, kinten-kinten mungkin jam lurus perapat misalnya. Niki namung ilustrasi saya. Kira-kira sekitar jam 2 lebih 15 menit perkiraan nggih. Ini ilustrasi saya. Masih ada waktu sholat duhur. Maka kemudian berdebatlah di antara dua orang ini. Yang pertama berpendapat, ya wis wong wis salat mau ngopo dadak salat nah. Ya wis salat ya wis sah wong kita tayamum enggak ada air tadi wis salat ya wis. Yang kedua berpendapat bahwa tayamum itu adalah rukhsah. Yang namanya rukhsah itu diambil ketika ada udzur syar'inya. Ketika ada udzur syar'i ini sudah tidak ada, maka rukhsahnya sudah tidak ada. Yang kedua kemudian mengambil air, berwudu dan sholat. Yang satu enggak ikut sholat, yang satunya sholat. Maka kemudian dibawalah masalah ini pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kemarin kami begini dan begini. Bagaimana Rasulullah? Maka kemudian bagaimana Rasulullah? Ternyata Rasulullah memuji dua sahabat ini dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama bagaimana yang kemudian beliau sudah sholat ya, dengan tayamum tadi dan tidak mengulangi sholat, maka Rasulullah memujinya, kamu sudah benar dan kamu sesuai dengan sunnahku. Ya. Sesuai sunnah Nabi, dipuji dengan kamu telah sesuai dengan sunnahku, sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengulang sholat walaupun masih ada waktu duhur dan menemukan air. Kemudian sahabat yang satunya, karena dia menemukan air kemudian melihat bahwa rukhsah itu ada karena ada udzurnya. Kemudian ketika udzur itu sudah tidak ada, maka rukhsahnya tidak ada, kemudian dia mengulangi sholat dengan berwudu, ya berwudu kemudian sholat. Maka kemudian bagaimana Rasulullah memujinya? Ya, kamu sudah benar dan kamu mendapatkan dua pahala. Ya. Berarti dua-duanya benar atau salah? Dua-duanya tidak dibenarkan dan tidak disalahkan. Bahkan dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Yang pertama dipuji oleh Rasulullah, kamu sesuai dengan sunnahku. Ya, kalau orang sekarang niku kan merasa yang paling nyunah kan enten gitu. Enten mboten? Zaman sekarang paling nyunah dewi. Nah, sebenarnya nggak boleh kita itu. Berusaha mengikuti sunnah tapi nggak boleh merasa yang paling nyunah. Bahkan nama-namanya ini, ya, nama-namanya pakai nama-nama ya, seorang-orang yang paling nyunah. Sebenarnya nggak boleh klaim-klaim seperti itu, nggak boleh. Ya, kita berusaha kalau memang ada perbedaan pendapat ya udah gitu. Kemudian yang kedua dipuji oleh Rasulullah, kamu sudah benar dan kamu mendapatkan dua pahala. Nah ini dua pujian yang kita nggak bisa membandingkan lebih baik yang mana. Sama-sama dipuji oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebagai kesimpulan dan penutup pada kajian pagi hari ini adalah bahwa perbedaan pendapat niku pasti ada. Apakah umat Islam ini diperintahkan untuk bersatu dengan satu pendapat yang sama, harus sama pendapatnya? Kira-kira bisa napa mboten? Saged napa mboten? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena para sahabat sejak zaman Nabi pun sudah mereka berbeda. Walaupun perselisihan sahabat dalam zaman Nabi sedikit terjadi, hanya apa? Hanya ketika mereka berjalan sendiri tidak bersama Nabi. Nah, enten Nabi enggak mungkin enten perbedaan pendapat, nggih toh? Nggih. Enten Nabi kan biasanya tekok Nabi. Nah, betul, nggih. Pada waktu itu Umar berbeda pendapat dengan Nabi dan Abu Bakar. Nggih, leres, ya. Umar berbeda pendapat dengan Nabi dan Abu Bakar. Bahkan Umar ini berani berbeda pendapat dengan Nabi dan Abu Bakar. Tapi ketika Nabi menyanggah, maka kemudian Umar diam karena taat dan cintanya pada Nabi. Tapi kemudian turun ayat yang membenarkan Umar. Nah ini
menunjukkan terjadi perbedaan pendapat. Maka ini sebagai penutup istiqodo kali Mas Fendi gitu. Pun tingatan nggih. Sebagai penutup kita, ya semoga nanti kalau ada waktu bisa kita lanjutkan. Sebagai penutup kita hari ini bahwa perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin ini sudah pasti ada, dan tidak mungkin kaum muslimin ini bisa satu dalam pendapat yang sama semuanya, nggak mungkin. Karena perbedaan pendapat sudah ada sejak zaman Nabi. Maka bagaimana kita mensikapi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin ini? Ketika kaum muslimin antara satu dengan yang lain berbeda pendapat dan mereka mengambil pendapat dari jalan yang benar, mengambil pendapat dari jalan para ulama dan ulama selanjutnya, bukan istilahnya berfatwa sendiri, ya, bukan mengambil pendapat sendiri, tapi mereka ada rujukan para ulama sebelumnya. Maka sikap kita ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini adalah berlapang dada. Berlapang dada. Masalah basmalah jar, basmalah sir, lapang dada. Ya. Dia bagaimana pendapat? Kok ngendi pendapat dari ini, imam ini, imam ini, imam ini. Lah kowe pendapat jar dari mana? Dari imam ini, imam Yowis. Ya. Sama-sama mengambil pendapat dari para ulama. Kita berlapang dada dalam perbedaan, walaupun kita meyakini yang kita pakai adalah pendapat yang paling benar, tetapi kita tidak boleh kemudian menyesatkan dan menyalah-nyalahkan pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Semoga dengan kajian pagi hari ini bisa semakin menyatukan hati kita di kalangan kaum muslimin, sehingga perpecahan yang sekarang menjadikan kaum muslimin terperuk, jatuh ini bisa kemudian kita bangkitkan kembali dengan semangat persatuan dan persaudaraan. Demikian yang dapat saya bahas pada pagi hari ini. Jadi pesan Mas Fendi kon rodok guyon-guyon ning kula niku mboten saged guyon, pangapunten. Jadi mungkin rodok kaku nggih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan semuanya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.